Assalamualaikum Kang Santri. Waalaikumsalam. Iki sesama santri iki puyeng iki ditabrak-tabrakna nang aring para habaib masalah wedi suul adab karo kiai. Iki nyampe gawe unek-unek. Gawe unek-unek miki mungkin bisa nggo mukobalah. Tapi mungkin sing lagi ora seneng karo aku yang tambah ora seneng mbok. Tapi iki bae disimak iki videone iki nang mburi iki miki. Nyung kelalen ngomong apa bae. Monggo disimak. Ya, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni istinabah. Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana amma ba'd. Ta'adduban terhadap masyayikh, terhadap kiai, antara santri dengan kiainya. Akhlak yang harus dijaga antara santri dengan kiainya. Ta'ziman yang dimaksud di dalam dunia pesantren dari seorang santri terhadap kiainya itu tidak mutlakon. Itu muqayyad dan ada batasan-batasannya. Sehingga tidak bisa ketika ada seorang santri yang berbeda pandangan dengan masyayikh terkait ataupun dalam sebuah keilmuan atau sebuah keyakinan yang keyakinan tersebut tidak mempengaruhi keimanan sang santri, tidak bisa dikatakan sebagai santri yang tidak takziman terhadap kiainya. Kenapa demikian? Karena kalau takziman wa takriman terhadap kiai itu tidak muqayyad, tidak dibatasi, nanti akan kerepotan. Kerepotan yang pertama adalah segala hal yang nantinya ada kaitannya dengan masyayikh harus kita hormati. Misalkan ayamnya kiai itu harus kita hormati juga, tidak boleh kita sembrono terhadap ayamnya kiai walaupun buang kotoran di depan kita, tidak boleh kita usir ayam itu. Padahal saya yakin kiai tidak mengharapkan demikian. Karena di dalam kitab Taklimul Muta'alim, takziman terhadap ahlul ilmi itu ya tetap muqayyad, tidak bisa mutlak. Kemudian standar yang mudah yang seharusnya dijadikan oleh teman-teman santri semua dalam istilah menghormati kiainya itu adalah kaidah yang ada di dalam Muqaddimah Alfiyah Ibnu Malik. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa iqatan alfiyat ibn mu'ti wa huwa bi sabqin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Nah, dua syair di dalam Muqaddimah Alfiyah Ibnu Malik ini seharusnya menjadi standar buat para santri dalam mempraktekkan takziman wa takriman terhadap masyayikh, terhadap kiainya, sehingga tidak melampaui batas. Karena hal yang melampaui batas itu ada yang tidak baik, tidak bisa kemudian segala hal pokoknya baik walaupun melampaui batas akan dikatakan baik, tidak bisa. Apa yang dimaksud takziman wa takriman dalam dua bait Muqaddimah Alfiyah Ibnu Malik tersebut? Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi atau pengarang kitab Alfiyah ini, seperti yang telah diketahui oleh para santri, itu dengan mengatakan fa'iqatan Alfiyat ibn Mu'ti, dikatakan sebagai santri yang su'ul adab terhadap Syekh Ibnu Mu'ti sebagai gurunya Syekh Ibnu Malik, sehingga diceritakan dan ini diyakini oleh sebagian oleh semua santri lah, bahwa dengan pada saat Syekh Ibnu Malik mengungkapkan fa'iqatan Alfiyat ibn Mu'ti itu, memori beliau hilang. 1000 bait yang ada di dalam benak Syekh Ibnu Malik itu hilang karena mungkin kalimat fa'iqatan Alfiyat ibn Mu'ti itu sudah melanggar norma-norma takziman terhadap sang guru, sehingga di bait setelahnya, setelah Syekh Ibnu Malik meminta maaf mungkin terhadap gurunya dan tidak diketahui secara detail bagaimana proses
permintaan maaf Syekh Ibnu Malik terhadap Syekh Ibnu Mu'ti itu yang jelas ada bait setelahnya wa huwa bisa bikin haizun tafdila mustaujibun tana'il jamila. Artinya saya menyimpulkan di dalam dua bait syair ini sebagai sebuah kaidah takziman wa takriman seorang santri terhadap gurunya, yaitu tidak boleh seorang santri merasa lebih baik, merasa lebih alim, merasa lebih mumpuni dan merasa lebih lebih unggul daripada gurunya. Nah, kalau sudah demikian ini namanya santri su'ul adab. Santri yang tidak tahu diri lah seperti itu. Ini kita bisa menyimpulkannya dari dua bait yang ada di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Dan nanti dari perasaan yang menimbulkan su'ul adab ini seharusnya juga nanti santri berdoa kepada Allah agar tidak melihat aib gurunya. Ini juga termasuk adab, agar tidak melihat sesuatu yang menyebabkan sang santri merasa lebih baik dari gurunya. Inilah adab yang mutlakon dan harus diakui dan dilaksanakan oleh semua santri. Tetapi kaitannya dengan masalah nasabah alwi ini jangan pernah menuduh teman yang sesama santri ketika ada santri yang mengikuti Kiai Imad sementara kiainya tidak, dikatakan sebagai santri yang su'ul adab. Santri yang mengatakan temannya su'ul adab gara-gara tidak sama dengan kiainya, apalagi menuduh sampai yang secara personal dan seterusnya, ini saya kira santri ini kurang ngopi, kurang jauh ngopinya. Mungkin juga terlalu cepat dia menyimpulkan tanpa ada pemikiran yang lebih dalam. Karena mungkin sudah ditumbuhi rasa benci terhadap satu golongan dan menuduh temannya yang benci. Padahal saya sudah bilang berkali-kali dalam permasalahan polemik ini, baik yang meyakini habaib sebagai dzurriyyatun Nabi maupun yang tidak, alasannya sama, yaitu cinta terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang sampai sekarang meyakini habaib sebagai dzurriyyah Nabi, khususnya para santri ini, ada berbagai alasan. Di antaranya adalah mengikuti kiainya yang kebetulan kiainya itu tidak berbicara atau mungkin bahkan meyakini Pak Alwi sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, sehingga santrinya merasa lebih aman mengikuti sang kiai. Dan parahnya santri yang semacam ini menuduh santri yang lain temannya itu ketika berbeda pandangan dengan kiainya dikatakan sebagai santri yang su'ul adab. Nah, ini santri yang kurang ngopi menurut saya. Padahal motif kiai kenapa bisa diam, tidak merespon polemik ini atau bahkan cenderung membela habaib, itu kan motifnya ada semua dan santri tidak tahu. Santri tidak tahu motifnya seperti apa, tidak mutlakon tahu. Ada beberapa hal yang saya kira tidak disampaikan kepada santri oleh kiai. Sehingga tidak menutup kemungkinan kiai-kiai yang diam, yang tidak merespon polemik ini membiarkan santrinya agar berpikir dan bertindak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti saya misalkan, masyayikh saya tidak ikut komentar dalam polemik ini, bukan berarti masyayikh saya mengatakan santri yang ikut komentar salah, tidak. Saya tetap menganggap ada kemungkinan masyayikh itu diam karena berbagai alasan yang saya kira pasti benar, dan mereka sudah melakukan, para masyayikh ini sudah melakukan istikharah dan membiarkan santrinya yang bergerak. Karena saya kira masyayikh itu akan bangga ataupun akan ridho lah dengan santrinya yang berpikir, kemudian yang mau belajar dan tidak tidak yang penting manut kemudian selamat, walaupun itu juga benar menurut saya. Tetapi yang saya sayangkan adalah santri yang manut itu kemudian menuduh yang seperti saya, dituduh dengan su'ul adab dan seterusnya. Ya, ini kehebatan para habaib, karena saya kira habaib ini doktrinnya sudah masuk kemana-mana. Masalah tesisnya Kiai Imad, masalah sehingga santri sebagian besar meyakini habaib bukan dzurriyyah Nabi, walaupun sebelumnya meyakini, dibenturkan dengan kiainya sendiri, dengan temannya sendiri, dengan masyayikh
salaf dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan Bahlul Bangkalan, dengan Syekh Hasyim Asy'ari. Padahal mereka ini tidak sharih mengisbat nasab mereka. Kalau menghormati kan santri-santri yang tidak meyakini Habaib sebagai dzurriyyah Nabi kan tetap menghormati siapapun. Bahkan dari golongan Habaib sendiri tetap dihormati, tetapi dalam kapasitas mereka sebagai orang alim, sebagai orang soleh, tidak sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini banyak teman-teman yang tidak mudeng. Dikatakan sebagai santri yang suul adab. Kemudian saya mengomentari Rois PBNU suul adab. Saya mengomentari Kiai Miftahul Akhyar dikatakan suul adab dan seterusnya. Nah, ini apakah adab yang dimaksud oleh teman-teman saya adalah sesuatu yang mengikat santri agar tidak bisa berpikir, tidak boleh komentar, tabayunnya tertentu harus sowan ke sana, padahal santri itu kemampuan komunikasinya terbatas, kemudian kemampuan ekonominya terbatas dan seterusnya, harus terikat dan tersiksa, tidak boleh bicara, padahal masalah sudah runyem kemana-mana, padahal mampu berbicara lewat media. Nah, ini dituduh suul adab dan seterusnya. Tetapi yang perlu dicatat bahwa yang perlu dicatat di sini adalah doktrin-doktrin para habaib untuk mengikat santrinya, mengikat para santri dengan mengambil masyayikh agar mendukung mereka itu, saya kira tidak efektif. Karena banyak santri yang masih bisa berpikir, banyak santri yang masih bisa bernalar dengan baik, banyak santri yang terus belajar sehingga mampu memaknai takziman wa takriman itu sesuai porsinya, mampu memaknai tidak boleh lepas dari gurunya semestinya, sehingga perjalanan polemik nasab ini tidak akan pernah bisa diselesaikan karena kiai dari santri-santri itu telah berhasil diluluhkan oleh para habaib sehingga akan menekan para santri untuk tidak bicara. Insya Allah tidak, sampai kiamat santri-santri akan tetap berkreasi, tetap berbicara, walaupun tidak menutup kemungkinan santri-santri seperti saya itu akan kembali meyakini habaib sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan dengan catatan bukti-bukti yang diminta oleh Kiai Imad bisa dipatahkan, dengan catatan logis sanggahan-sanggahan mereka, tidak kemudian marah, kemudian ngancem-ngancem dengan suul khotimah, ngancem-ngancem dengan suul adab. Justru itu akan menambah keyakinan santri-santri seperti saya itu semakin yakin bahwa mereka bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya saya berharap besar ini dari para habaib khususnya yang sekarang harus membuktikan pengakuan mereka tentang nasabnya kepada Kanjeng Nabi. Dari mereka ini muncul akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak para habaib kok yang muncul ancaman semua, belum muncul akhlaknya Kanjeng Nabi ini. Baru kemarin itu ada satu, siapa itu Habib Wahyu, tapi belum tahu itu Habib betul apa bukan Habib Wahyu yang kelihatannya tahu tapi melondrongaken. Saya membayangkan seumpama ada seorang Habib ini, misalkan dalam polemik ini ada Habib yang mengatakan, ya silahkan siapapun yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, silahkan dicek, di cross check, kemudian dipastikan demi menjaga marwah nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita pun yang selama ini dikenal, misalkan ada Habib yang berkata seperti itu, kita di sini yang sudah lama dikenal sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, ternyata pada saat ini terindikasi bukan dzurriyyah, ya silahkan dicek. Misalkan nanti kita tidak terbukti sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, ya tidak apa-apa, monggo. Dan saya kira ini tidak akan pernah mengikis kemuliaan mereka. Ternyata kan dari sekian banyak habaib belum pernah dengar ada tokoh-tokohnya itu legowo dengan polemik ini, kemudian membiarkan penelitian ini terus berjalan, membiarkan cross check ini menemukan finishnya, kemudian dijawab dengan dengan akhlak dan kelembutan. Saya kira belum ada ini. Semua yang
keluar ataupun sanggahan-sanggahan dari para habaib ini semuanya doktrin. Semua banyak sekali mereka yang ngancam suul khotimah, ngancam suul adab, dibenturkan dengan gurunya, dibenturkan dengan temannya, dibenturkan dengan para masyayikh. Ini kan aneh. Orang tanya malah diancam kan ya. Ini orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sekali lagi bahwa teman-teman semua para santri yang khususnya teman-teman saya yang kebetulan tidak sependapat dengan saya dalam polemik ini, sekali lagi alasan jenengan dan alasan saya sama, yaitu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan derek dawuhnya masyayikh. Dan ingat juga teman-teman bahwa seumpama adab itu mutlakon, tidak muqayyadan, bagaimana nasibnya seorang santri ketika dalam polemik ini satu kiainya mendukung habaib sebagai zuriyah kanjeng Nabi dan satunya mendukung Kiai Imad, dan kedua-duanya memerintahkan santri tersebut untuk bicara. Bagaimana repotnya apabila si santri ini tidak boleh untuk berijtihad sendiri ataupun tidak dibebaskan pemikirannya, kan Masya Allah. Dan saya yakin Kiai tidak akan pernah seperti itu, menjadikan santrinya terpenjara di dalam doktrin-doktrin seperti doktrin-doktrin yang telah dilakukan ataupun disampaikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu kanjeng Nabi tapi tidak terbukti sampai hari ini. Dan ingat bahwa santri tetap ta'aduban, santri tetap berakhlak, santri tetap takriman terhadap masanya sampai kapanpun. Tetapi ta'ziman wa takriban wa ta'aduban terhadap masyayikh itu ada porsinya, ada kaidahnya, ada definisinya, dan definisi kaidah tersebut sudah saya sampaikan. Ada Alfiyah Ibnu Malik, kemudian ada Ta'limul Muta'alim yang selama ini masih eksis dipelajari di kalangan santri. Sekian teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan ridho guru, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, untuk selalu bisa mencintai Kanjeng Nabi dan para dzurriyyahnya, dan mata kita tetap terbuka untuk melihat apapun, tetapi dan telinga kita juga mampu untuk mendengarkan apapun, tapi diberi oleh Allah mampu melihat sesuatu yang hak, mampu mendengar sesuatu yang hak, dan kita diberi rezeki untuk bisa mengikutinya. Jangan pernah merasa saya yang lebih baik, kamu tidak. Saya sendiri juga tetap berharap pada nantinya akan mendapatkan ataupun melihat sesuatu yang hak dan saya mengikutinya, walaupun keyakinan itu berujung saya meyakini kembali habaib sebagai zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kayaknya isi hayhata. Karena ya semakin kesini semakin nggak karu-karuan mereka menjawabnya, membenturkan dan seterusnya. Sekian teman-teman, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.